Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita coba memikirkan tentang perbedaan keinginan dengan kebutuhan. Walaupun bagi Rasul Paulus tidak ada dia bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dia butuh Kristus. Tapi bukan hanya itu, dia juga menginginkan Kristus senantiasa. Pengenalan akan Kristus itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun hari ini kita coba akan memikirkan Bapak Ibu ciri-ciri apa itu keinginan, apa itu kebutuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keinginan tidak harus dituruti atau diikuti. Sedangkan kebutuhan harus dipenuhi. Saya ulang Bapak Ibu ya, keinginan itu tidak harus dituruti atau keinginan itu tidak harus diikuti. Sedangkan kebutuhan harus dipenuhi. Itulah perbedaan keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan harus dipenuhi. Sementara keinginan tidak harus dituruti ataupun dimaui keinginan dari si keinginan itu Bapak Ibu. Saya beri contoh Bapak Ibu. Waktu kita belanja, keinginan tidak harus dibeli. Kebutuhan wajib hukumnya untuk dibeli. Dengan melihat perbedaan ini Bapak Ibu, kita bisa mengerti apakah ini sebuah keinginan dari diri saya atau ini sebuah kebutuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita kabur, yang mana keinginan, yang mana kebutuhan, begitu tersamar. Sebenarnya tidak. Kita tidak bisa melihat dengan jelas karena keinginan kita mendominasi. Karena keinginan itu biasanya didorong oleh nafsu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sementara kebutuhan itu bukan didorong oleh nafsu Bapak Ibu, tetapi didorong oleh sebuah realitas. Itulah sebabnya waktu kita merasa diri kita kabur, samar-samar, apakah ini keinginan, apakah ini sebuah kebutuhan, maka cara untuk bisa membedakannya sederhana Bapak Ibu. Ingatlah, keinginan tidak harus selalu dituruti, atau keinginan tidak wajib untuk diikuti. Tapi kebutuhan wajib hukumnya untuk dipenuhi. Nah, kita harus bisa membedakan demikian supaya kita sebagai anak-anak Tuhan hidup lebih efektif dan sehat. Sehingga kehidupan kita tidak perlu menjadi kehidupan yang boros, kehidupan yang tidak bermanfaat oleh karena sifat boros kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang mengatakan sifat boros itu adalah ciri gambar diri yang buruk. Sebenarnya orang yang boros itu adalah orang yang gambar dirinya masih belum selesai. Pribadinya masih pribadi yang terpecah. Kadang-kadang dia boros supaya dia dianggap penting oleh orang lain. Dia begitu boros supaya dia beroleh penerimaan dari orang lain. Jadi, oleh karena keinginan untuk mau diterima oleh orang lain, sehingga kemudian ujungnya dia menjadi boros. Dia membayarin begitu rupa, dia mengajak makan bersama, barangkali minum bersama, atau berjalan bersama. Semua dia lakukan demi sebuah penerimaan diri, supaya dia diterima barangkali di komunitasnya. Pada akhirnya kemudian menjadi boros. Itulah sebabnya beberapa orang mengatakan boros adalah ciri gambar diri yang buruk. Tetapi bukan hanya itu, yang saya ingin kita renungkan bersama-sama. Perhatikanlah Bapak Ibu. Bagaimana keinginan tidak harus diikuti, tetapi kebutuhan wajib hukumnya dipenuhi. Jika kita tidak punya kejelian, Bapak Ibu, maka kehidupan kita akan mengalami kerusakan yang serius. Tapi bukan hanya kehidupan, karakter kita menjadi buruk. Orang yang selalu memuaskan keinginan-keinginannya, lalu tidak memperhatikan dengan cermat kebutuhan-kebutuhannya, akan menjadi orang yang berkarakter buruk. Lalu kehidupannya kemudian mengalami banyak kesusahan. Dan pada gilirannya menyusahkan orang lain. Karena itu, ayo kita pikirkan ini dengan serius. Mulailah berpikir tentang keinginan dan kebutuhan. Pentingnya kita melakukan sebuah breakdown gitu Bapak Ibu. Catat apa yang merupakan keinginan. Tapi paling penting, apa sih yang paling butuh dari hidup saya. Jadi kebutuhan yang lebih penting untuk dicatat dengan teliti. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.